kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat bertemu Rabu 16 November 2022 di sekolah tercinta kita ini untuk melaksanakan kegiatan layanan konseling kelompok. Dan sebelumnya Ibu mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua untuk meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan hari ini. Dan alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar mendapatkan keberkahan dan kelancaran untuk kegiatan kita hari ini. Adakah yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Oke, silakan memimpin doa. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita melaksanakan kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih sebelumnya sudah memimpin doa. Sebelumnya Ibu mau bertanya kepada kalian, sudah adakah yang pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum ya? Oke, di pertemuan kita hari ini Ibu akan sedikit menjelaskan apa itu layanan konseling kelompok, yang dimana konseling kelompok adalah suatu kegiatan layanan konseling kelompok untuk mengatasi masalah yang dialami atau masalah yang dirasakan oleh siswa yang diselesaikan setiap kalian anggota kelompok dan menanyakan masalah yang kalian rasakan, dan Ibu sebagai pemimpin kelompok. Di sini kita akan memilih salah satu permasalahan yang akan kita pecahkan atau kita bahas bersama-sama. Paham? Ngerti? Oke. Dan di sini ada pun tujuannya untuk membantu menyelesaikan atau mengentaskan permasalahan yang dihadapi oleh siswa secara bersama-sama atau secara dinamika kelompok. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Jelas ya? Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tahapan kegiatan kita hari ini, yaitu 1. Tahap awal atau tahap pembentukan seperti yang kita lakukan di awal tadi, ya. Yang tahap kedua adalah tahap peralihan, yaitu sejauh mana kalian siap untuk melakukan atau memasuki tahap inti. Yang ketiga adalah tahap inti. Nantinya kalian akan mengungkapkan permasalahan yang dihadapi. Lalu akan kita bahas, kita sepakati permasalahan mana yang akan kita bahas atau selesaikan terlebih dahulu. Dan yang terakhir yaitu tahap penutup atau tahap pengakhiran. Nah, di sini ada alokasi waktu yang akan kita laksanakan adalah selama 45 menit. Jadi, Ibu harapkan kalian semua dapat berperan aktif dalam kegiatan hari ini. Di sini juga Ibu akan menyampaikan 4 asas konseling kelompok yang perlu kalian ketahui, yaitu yang pertama, asas kesukarelaan, yaitu artinya kalian mengikuti dan mengungkapkan permasalahan kalian dengan rasa sukarela tanpa paksaan dari pihak atau siapapun ya pastinya. Yang kedua, asas kenormatifan, yaitu semua anggota menghargai pendapat-pendapat antar setiap anggota sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai dalam kegiatan kita ini. Yang ketiga adalah asas keterbukaan, yaitu kalian harus terbuka dengan apa yang kalian rasakan, kalian alami sesuai dengan permasalahan yang kita bahas atau kita pecahkan. Yang keempat, nah yang terakhir adalah asas yang paling terpenting, adalah asas kerahasiaan, merupakan pembahasan yang mengenai permasalahan pribadi, yang dimana informasi atau data-data yang kita dapatkan di konseling kelompok ini harus kita simpan di setiap anggota kelompok. Jadi tidak boleh terekspos di luar kelompok. Oke, di luar kelompok konseling kita hari ini ya. Oke. Sudah jelas sampai di sini? Jelas. Untuk
memperkuat azas kerahasiaan. Di sini juga terdapat ikrar janji kerahasiaan yang akan kita lakukan dengan cara mengucapkan ikrar janji kerahasiaan bersama-sama. Maka dari itu, mari kita semua berdiri dan berpegangan tangan satu sama lain untuk mengucapkan ikrar janji kerahasiaan. Silahkan kalian ikuti apa yang ibu ucapkan. Ketika ibu mengucapkan kata saya, berarti silahkan sebut nama kalian. Contohnya, saya Wulan. Sudah paham? Silahkan ikuti apa yang ibu ucapkan ya. Oke, ikrar janji kerahasiaan. Ikrar janji kerahasiaan. Saya Umaruddin. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya yang saya terima dari siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan lainnya yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. oleh orang lain. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kita semua yang sudah mengucapkan ikrar janji kerahasiaan bersama-sama ya. Selanjutnya, di sini ada pepatah nih. Tak kenal maka tak sayang. Maka kita perkenalan terlebih dahulu ya. Oke, di sini Ibu akan menggunakan satu game untuk perkenalan. Nah, silakan perhatikan Ibu ya. Ibu contohkan terlebih dahulu. Contohnya adalah saya Wulan, sebelah kanan saya adalah saya Wulan, sebelah kiri saya adalah. Paham? Bisa diikuti? Bisa. Oke, silakan dimulai dari sebelah kanan saya. Saya Ade, sebelah kiri saya Bulan, sebelah kanan saya. Saya Gani, sebelah kiri saya Ade, dan Bulan sebelah kanan saya. Saya Yoram, sebelah kiri saya Gani, Ade, Bulan, sebelah kanan saya. Dan saya Wahyu, sebelah kiri saya ada Yoram, Gani, Ade, dan Bulan. Dan sebelah kanan Saya Royan, sebelah kiri saya ada Wahyu, Yoram, Gani, Ade, dan Bulan. Dan sebelah kanan saya MHD, sebelah saya Royan, Wahyu, Yoram, Gani, Ade, dan Bu Ulan. Oke, dari kita semua, siapa yang paling hebat? Saya MHD, Bu. Oke, MHD ya, yang paling hebat. Oke, karena kenapa? Karena bisa menyebutin nama teman-temannya satu persatu, Bu. Oke, karena MHD bisa menyebutkan nama kita semua ya. Ya, Bu. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya, sudah siapkah kalian untuk memulai atau memasuki tahap selanjutnya atau tahap inti? Siapkah kalian? Oke, ke tahap inti ya, kita masuk sekarang. Sekarang kalian boleh mengutarakan atau menceritakan permasalahan yang kalian alami. Boleh permasalahan di bidang mana saja, bidang pribadi, sosial, belajar, karir, dan boleh yang semuanya dari 4 itu. Salah satunya ya pastinya. Mulai dari siapa dulu? Saya Bu, Gani. Oke, Gani. Saya tidak suka pelajaran matematika karena gurunya terlalu monoton, Bu. Oke, berarti Gani merasa bahwa gurunya itu terlalu monoton ya dalam menyampaikan materi. Tidak ada animasi atau bentuk PowerPoint yang berbentuk hal-hal yang menyenangkan ya pastinya. Oke, selanjutnya ada lagi. Saya Bu Yoram. Oke, orang. Permasalahan saya saat di kelas pas pelajaran kimia saya mengantuk, Bu. Nggak tahu kenapa pas pelajaran kimia aja saya mengantuk, pelajaran lain tidak, Bu. Oke, berarti permasalahan orang adalah ketika pelajaran kimia sering mengantuk ya, dan di pelajaran yang lainnya tidak. Oke, selanjutnya ada lagi. Saya Bu Ren. Oke, Ryan. Di saat pelajaran kan pasti ada presentasi, Bu. Saya tuh ada ingin rasa bertanya, tapi masih kurang percaya diri, Bu. Dan ada rasa takut buat bertanya. Oke,
berarti permasalahan Royan adalah rasa kurang percaya diri ya untuk menyampaikan suatu pendapat ya. Oke, selanjutnya. Saya Bu, Oke, Ade. permasalahannya saya bingung memilih jurusan universitas saya. Saya minat di jurusan komputer, tapi orang tua saya memilih untuk jurusan kedokteran. Oke, berarti permasalahan di karir ya. Berarti orang tua ingin kedokteran, sedangkan MHD-nya sendiri pengen komputer. Iya Bu. Oke, selanjutnya. Saya Bu, Wahyu. Oke, Wahyu. Permasalahan saya jarang kerjain tugas di rumah dan saya sering mencontek di sekolah Bu. Oke, permasalahannya Wahyu adalah ketika mengerjakan tugas atau PR itu mengerjakannya di sekolah ya, bukan di rumah, sehingga Wahyu mencontek teman-temannya. Oke, selanjutnya. Saya Bu, Ade. Oke, Ade. Saat itu saya sedang fokus belajar, tetapi teman saya mengganggu saya Bu. Nah disitulah emosi saya meningkat Bu. Oke, permasalahan yang dihadapi oleh Ade adalah permasalahan mengenai emosi ya. Berarti pengendalian emosinya yang kurang. Oke, nah di sini kalian sudah menceritakan atau mengemukakan masalah-masalah yang kalian alami masing-masing dari kalian ya, baik dari bidang belajar, baik dari bidang karir, baik di bidang pribadi. Oke, kira-kira nih masalah siapa dulu yang akan kita bahas atau kita selesaikan? Seperti masalahnya siapa? Ade Bu. Oke, masalah Ade ya yang harus kita selesaikan ya. Oke, di sini berarti masalah Ade yang kita sepakati untuk diselesaikan. Untuk masalah-masalah yang lainnya akan dilanjutkan di pertemuan konseling kelompok selanjutnya. Sepakat? Sepakat. Oke, kira-kira masalah siapa dulu nih yang akan kita bahas atau selesaikan? Ade Bu. Oke, masalah Ade ya. Ya. Nah, sepertinya memang masalah Ade nih yang menarik karena tentang pengendalian emosi yang kurang. Nah, di sini masalah-masalah yang lainnya akan kita selesaikan di pertemuan konseling kelompok selanjutnya. Apakah kalian sepakat? Sepakat. Oke. Silakan Ade, utarakan permasalahan apa yang sedang kamu rasakan sekarang. Waktu itu kan Bu, saya sedang fokus belajar. Nah teman seperti saya tuh selalu mengganggu saya Bu. Sekali dia mengganggu saya diamkan. 2 kali dia mengganggu saya, masih saya diamkan Bu. Nah yang ketiga kalinya saya tersulut emosi dan sampai adu mulut dan saling mendorong Bu ya. Nah untungnya teman saya sekelas itu melerai saya berdua Bu. Oke, berarti permasalahannya adalah temannya Ade ini saat Ade konsentrasi mengerjakan tugas mengganggu Ade ya. Sekali 2 kali mungkin Ade diamkan. Tapi yang ketiga kalinya mungkin Ade sudah tersulut emosi, tidak dapat mengendalikan emosi Ade ya, sehingga terjadilah percekcokan, saling dorong mendorong, dan untungnya itu sudah dilerai oleh teman-teman sekelasnya. Nah, menurut kalian nih, apa penyebab atau faktor pemicu Ade tidak bisa mengendalikan emosinya terhadap teman sekelasnya tersebut sehingga terjadi percekcokan, terjadi dorong mendorong? Ada yang ingin berpendapat? Saya Bu, Gani. Oke, Gani, silakan Mungkin berpendapat. temannya Ade itu rese dan tidak suka sama Ade. Rese dan tidak suka sama Ade ya. Oke, ada yang berpendapat lagi? Saya Bu, Oke. mungkin temannya itu mengajak Ade bercanda. Adiknya lagi fokus belajar Bu. Oke, berarti menurut Rizky juga mungkin Ade lagi fokus sehingga temannya mengajak bercanda. Padahal temannya itu tidak tahu kalau dia sedang fokus mengerjakan tugas. Itu ya, berarti. Oke, selanjutnya. Bagaimana nih kalian menyikapi teman kalian yang suka mengganggu atau membuat kalian marah? Ada yang berpendapat? Baik Bu, Yoram. Oke, orang. Yang pertama kita harus senyumin aja, cuekin, dan yang lebih penting kita harus selalu sabar Bu. Oke, berarti menurut Yoram adalah lebih sabar ya. Terus cuekin aja, terus disenyumin aja. Oke, kira-kira adakah yang ingin bertanya atau menanggapi lagi dari teman-temannya tentang permasalahan yang dihadapi oleh Ade? Saya Bu, Oke, bagaimana
bagaimana perasaan Anda memiliki sikap yang emosional ini? Perasaan yang tidak senang, pikiran saya buyar, dan emosi yang tidak terkendali, Bu. Oke, perasaan emosional yang tidak terkendali, buyar, dan selalu ingin meledak-ledak ya. Oke, nah di sini menurut kalian apa dampak negatif untuk diri kalian atau diri Ade ya pastinya ketika pengendalian emosi kalian tidak terkontrol atau kurang? Ada yang berpendapat? Dimusuhi banyak teman. Oke, ada lagi? Saya Bu, Oke. memalukan diri sendiri. Oke, ada lagi? Oke. Sulit bahagia Bu. Oke, ada lagi? Saya Bu, Oke. aspek kesehatan Bu. Oke, ada lagi? Saya Bu, Oke. membesar masalah. Oke, nah di sini dampak negatifnya sudah disebutkan ya dari kalian masing-masing bahwa mungkin dimusuhi oleh banyak orang pastinya, terus kalian sulit bahagia, terus resiko kesehatan karena stres tadi, terus mempermalukan diri sendiri ya pastinya, gampang kasar sama orang, menyakiti orang, dan yang terakhir pasti memperbesar masalah dan nantinya akan dibawa ke yang lebih memadai untuk menyelesaikan ya pasti ke guru BK. Selanjutnya, bagaimana menurut kalian solusi atau saran atau masukan dari kalian Ade ya agar dapat mengendalikan emosi dirinya ketika diganggu oleh temannya agar emosi dirinya lebih baik lagi? Ada yang ingin berpendapat? Saya Bu, Oke. bersabar, berikhtiar, sering-sering beristighfar agar tidak tersulut emosi. Oke, bersabar pastinya ada ya, beristighfar, berikhtiar, terus mungkin juga disenyumin aja ya, biar tidak mudah tersulut emosinya. Nah, menurut Ade sudah mendapatkan belum solusi sesuai dengan masalah yang Ade hadapi sekarang? Alhamdulillah sudah, Bu. Oke, berarti sudah ya, berarti Ade sudah merasakan clear dan lega ya dari bantuan teman-temannya juga ya. Oke. Selanjutnya di sini Ibu akan memutarkan video motivasi mengenai ketika kamu ingin marah. Silakan nanti kalian tonton bersama-sama. Semua orang bisa meluapkan rasa marah, tapi tidak semua orang bisa meredam rasa marah. Kita ini hanya manusia biasa, jadi sangat wajar kalau sesekali kita memiliki rasa marah. Marah itu mudah, tidak perlu sekolah untuk bisa marah, tidak perlu ada syarat apapun untuk bisa marah, tidak perlu ada pelatihan khusus untuk bisa marah. Marah itu emosi yang wajar dan pasti dimiliki oleh semua makhluk hidup. Semua yang hidup pasti bisa marah. Saat kamu menganggap dengan marah kamu tampak berwibawa, itu adalah hal yang keliru. Karena tidak ada seorang pun menyukai orang pemarah. Orang kuat bukan diukur saat dia bertarung, tapi orang kuat adalah orang-orang yang bisa mengendalikan rasa marah saat keadaan dan orang lain membuat dia harus marah. Bila sedang marah, lebih baik jangan berkata apa-apa. Karena saat kemarahan reda, kamu akan menyesal dengan apa yang sudah kamu katakan. Saat kamu membalas kebencian dengan marah dan caci maki, saat itu musuhmu lah yang menang. Ketika kamu marah, hitunglah sampai 10 sebelum kamu berbicara. Dan jika kamu sangat marah, hitunglah sampai 100 dan berbicaralah. Jika sedang marah, jangan memutuskan sesuatu. Jika sedang terlalu bergembira, jangan pula menjanjikan sesuatu, karena saat itu kita sedang tidak berpikir jernih. Diamlah saat kamu marah, diam dan renungilah, karena saat marah, sebaik apapun dirimu bisa menjadi seorang yang sangat jahat. Jika kamu benar, kamu tidak perlu marah. Jika kamu salah, kamu tidak boleh marah. Lemparkan senyum kepada orang yang memancing amarah kita. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa pada kejahatan. Cinta itu tidak cepat marah dan tidak kasar. Cinta itu lembut dan menginginkan kebaikan bersama, bukan untuk menang sendiri. Kemarahan dimulai dengan kegilaan dan berakhir dengan penyesalan. Kamu boleh marah, karena siapapun bisa marah.
Marah itu mudah, tetapi marah pada orang yang tepat dengan kadar yang sesuai, pada waktu yang tepat, demi tujuan yang benar, dan dengan cara yang baik bukanlah hal yang mudah. Marahmu yang mana? Marahnya orang mulia terlihat dari sikapnya, dan marahnya orang bodoh terlihat dari ucapan lisannya. Kemarahan adalah keadaan di mana lidah bekerja lebih cepat daripada pikiran dan tindakan lebih cepat daripada nurani. Terlalu banyak hal yang tidak bisa diselesaikan dengan rasa marah. Semua yang diawali dengan rasa marah akan berakhir dengan rasa malu. Orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya pada saat dia marah. Sebaik-baiknya kesabaran adalah saat engkau lebih memilih diam padahal emosimu meronta ingin didengarkan. Sebaik-baiknya kekuatan adalah ketika kamu memilih tersenyum padahal ada air mata yang sejak tadi tidak mau dibendung. Semoga banyak hati yang bisa melunak, banyak marah bisa mereda, dan banyak kecewa yang bisa pulih. Terima kasih. Oke, kalian tadi sudah menonton ya video yang sudah ditontonkan. Nah, di sini silahkan kalian memberikan kesimpulan mengenai video yang sudah kalian tonton dan memberikan kesimpulan juga dijadikan satu mengenai kegiatan kita hari ini, yaitu menyelesaikan masalah mengenai pengendalian emosi yang dihadapi oleh adik. Ada yang ingin menyimpulkan? Saya, Bu. Oke. Marah itu hal yang manusiawi, tapi marah juga dapat menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, baik itu dari tindakan maupun perkataan. Karena orang yang kuat bukan diukur dari seberapa ia kuat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan rasa marah saat seseorang memancing untuk marah. Karena akan timbul penyesalan ketika terjadi masalah antar teman. Oke, berarti kesimpulannya adalah marah itu adalah hal yang wajar ya. Marah itu boleh, tapi kita harus bisa mengendalikannya. Marah dalam keadaan yang baik dan marah tapi jangan sampai kita meluap-luap atau meledak-ledak ya. Oke, terima kasih. Manfaatnya adalah permasalahan yang saya hadapi dapat diselesaikan dan mendapatkan solusi terbaik, serta diri saya dapat mengendalikan emosi ketika teman yang memancing emosi saya meningkat. Kesannya, saya mengikuti kegiatan ini sangat bermanfaat bagi saya, serta pengendalian emosi saya lebih dapat dikendalikan dan terarah. Saya pun berterima kasih kepada Bu Ulan serta teman-teman yang menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Oke. Tadi Ade sudah memberikan manfaat dan pesan dia untuk kegiatan kita hari ini. Di sini kalian juga akan mengisi lembar penilaian hasil, yaitu layanan segera atau LAISEK yang akan berisi pertanyaan topik apa yang kita bahas dan hal-hal yang kalian dapatkan dari kegiatan konseling kelompok hari ini. Nanti juga ada layanan jangka pendek atau LAIJAPEN dan LAIJAPAN, layanan jangka panjang. Nah, nanti akan Ibu berikan menyusul dan dilakukan setelah beberapa hari kegiatan konseling kelompok kita ini. Oke, silahkan nanti Ibu bagikan ya lembar layanan segera ini, kalian isi. Ibu kasih waktu 3 menit ya untuk mengisi. Oke, silakan.
sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, silakan kumpulkan. Oke, kalian sudah mengisi lembar layanan segera ya. Nah, sebelumnya terima kasih. Semoga apa yang kita bahas bersama-sama pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua pastinya ya. Nah, di sini terutama untuk khususnya untuk Ade ya, yang pasti permasalahannya yang kita selesaikan bersama-sama yaitu tentang emosi ya, mengendalikan emosi secara baik. Nah, di sini Ibu ingatkan lagi bahwa untuk permasalahan yang lainnya akan kita lanjutkan di konseling kelompok selanjutnya. Oke, sebelum kita akhiri, kita berdoa kembali. Boleh dipimpin oleh Ade kembali untuk memimpin doa untuk teman-temannya. Ya. Baiklah kawan-kawan, sebelum menutup kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, sudah selesai ya. Oke, terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum